Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, Abi Abla, sekalian kita kembali bertemu pada kesempatan pagi hari ini. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita selalu kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita dengan penuh semangat pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari dunia kegelapan menjadi dunia terang benderang. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau, kita bisa mengikuti segala sunnah-sunnah beliau dan mendapatkan pancaran ilmu dari beliau. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian Risalah Nur Kitab Al-Kalimat. Kita sudah sampai kalimat yang ketiga. Kalimat ketiga, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Jadi inti dari kalimat ketiga yang akan kita bahas pada hari ini adalah ini, a'budu atau sembahlah Tuhanmu atau biasanya kita sebut dengan ibadah. Ya. Jika engkau ingin memahami bagaimana ibadah merupakan sebuah perniagaan agung dan kebahagiaan terbesar, serta sikap fasik dan bodoh merupakan kerugian dan kebinasaan yang nyata, perhatikan cerita berikut ini. Jadi di Al-Kalimat yang ketiga ini, Ustadz Bediuzaman Said Nursi akan membahas tentang ibadah. Nah, ibadah ini begitu penting ya teman-teman. O.J. Effendi sendiri banyak membahas tentang ibadah di buku-bukunya ya. Salah satunya yang terkenal adalah di buku Tasawuf, itu Effendi membahas tentang ibadah. Effendi mengatakan ada tiga sebenarnya ibadah itu, ada ibadah, ada ubudiyah, dan ada ubudah atau ubdat dalam bahasa Turkinya. Mungkin sedikit saya ingin membahas itu ya, sebelum kita masuk ke cerita ini, kita sedikit membahas tentang ketiga hal itu, yaitu ibadah, ubudiyah, dan ubdah. Ini ada ininya, saya coba ambilkan dari buku Tasawuf, buku O.J. Effendi yang menjelaskan tentang ini. Jadi tentang ibadah, ubudiyah, dan ubudah. Yang dimaksud ibadah adalah menghabiskan hidup dengan melaksanakan perintah-perintah dan taklif dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dari makna ubudiyah yang berarti selalu memiliki kesadaran sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu melakukan segala yang diperintahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ubudiyah adalah penghambaan. Ya, ini lebih tinggi lagi ya, penghambaan kita. Jadi kalau orang yang sudah jadi penghambaan itu tidak memikirkan lagi perintah-perintahnya. Jadi sudah melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan ini menjelaskan secara gamblang bahwa seseorang yang selalu melaksanakan ibadah akan disebut dengan julukan al-abid atau ahli ibadah. Sementara orang yang melaksanakan ubudiyah adalah disebut dengan julukan al-abd, yaitu hamba. Ya. Selain ini masih terdapat beberapa pandangan berbeda mengenai masalah ini dalam buku berjudul Ta'ammulat Haula Surah Al-Fatihah. Oke, kita nggak akan lihat ini, tapi kita lanjutkan di sini. Selain itu, perbedaan mendasar antara ibadah dan ubudiyah adalah bahwa ibadah merupakan bentuk pelaksanaan setiap taklif,
baik dalam urusan harta maupun badan, dengan susah payah yang diiringi perasaan khauf atau ketakutan dan roja atau harapan yang berporos pada niat dan keikhlasan. Jadi dalam ibadah ini ada niat dan keikhlasan. Sementara ubudiyah adalah setiap amal dan kewajiban yang dalam pelaksanaannya tidak bersejalin dengan berbagai dimensi tersebut. Jadi kalau ubudiyah itu tidak ada dimensi melaksanakan taklifnya ya. Karena orang yang hamba itu tadi di atas jelaskan sudah tidak terikat lagi dengan perintah. Ya, jadi melaksanakan ubudiyahnya, penghambaannya bukan karena perintahnya, beda dengan ibadah. Oke, di bawah ini juga dijelaskan, di sisi lain ada sebagian sufi yang mendefinisikan ibadah sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban untuk menghambakan diri kepada Allah, al-rik lillah, sementara ubudiyah adalah kewajiban yang ditunaikan oleh para pemilik perasaan, al-syu'ur dan mata batin, al-basrah. Jadi di sini membedakannya adalah dengan adanya perasaan atau syu'ur yang dilihat atau dilakukan oleh mata batin. Itu ubudiyah, sudah ada perasaannya, sedangkan ibadah hanya yang istilahnya di sini fisiknya saja ya. Penghambaan yang fisik. Adapun ubudah adalah inti dari kejernihan dan menunaikan semua taklif. Nah, ubudah ini mencakup semuanya. Mencakup ubudiyah dan mencakup ibadah. Ibadah adalah amal yang dilakukan para pelaku mujahadah. Jadi orang yang melakukan ibadah itu harus ada mujahadahnya karena banyak sekali perasaan yang harus mereka lawan ya. Mereka harus bisa melawan itu untuk bisa melakukan ibadah. Sedangkan ubudiyah adalah upaya pelaku muqabadah, yaitu mereka yang berusaha menaklukkan kesulitan yang tidak dapat ditaklukkan. Jadi kalau mujahadah kan ada kesulitannya ya. Nah kalau ubudiyah itu sudah bisa melawan kesulitan yang sulit sekali yang tidak bisa ditaklukkan. Sedangkan ubudah adalah kondisi orang-orang yang bergerak menuju Allah Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala dengan keluasan hati dan kelapangan jiwa mereka. Jadi kalau ubudah sudah bergerak sendiri menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tingkatannya ada ibadah, ubudiyah, dan ada ubudah. Ini secara tasawuf ya, teman-teman. Kita lanjutkan ke penjelasan. Ini ada cerita ya. Ini Ustadz Bedu zaman Said Nursi menggunakan cara yang dipakai oleh Al-Qur'annya dalam menjelaskan sesuatu. Kita tahu Al-Qur'an dalam menjelaskan sesuatu biasanya menjelaskan sesuatu dengan cerita, dengan analogi, atau dengan suatu peristiwa. Dari situ Al-Qur'an menjelaskan sesuatu. Begitu juga di Risalah Nur, karena ini diambil sarinya dari Al-Qur'an, menggunakan sebuah cerita untuk menjelaskan masalah ini. Ceritanya seperti ini. Pada suatu hari, 2 orang prajurit menerima perintah untuk pergi ke sebuah kota yang jauh. Keduanya berjalan bersama-sama sampai akhirnya berpisah jalan. Di sana keduanya bertemu dengan seorang lelaki yang berkata pada mereka, "Jalan sebelah kanan ini di samping tidak mengandung bahaya, 9 dari 10 para musafir yang melaluinya akan menemukan kelapangan, ketenangan, dan keberuntungan. Adapun jalan sebelah kiri, di samping tidak bermanfaat, 9 dari 10 para pelintasnya mengalami kerugian besar. Perlu diketahui bahwa kedua jalan tersebut memiliki jarak yang sama. Yang membedakan hanya satu, yaitu pejalan yang melalui sisi kiri yang tidak mau terikat dengan peraturan dan pemerintah, berjalan tanpa membawa tas, barang, dan senjata, sehingga secara lahiriah ia merasa ringan dan nyaman. Sebaliknya, pejalan yang melalui sisi kanan yang terikat dengan posisi dirinya sebagai prajurit harus membawa tas lengkap berisi perbendaharaan makanan seberat 4 kilo dan senjata negara seberat 2 kilo, di mana dengan itu ia dapat mengalahkan semua musuh. Jadi ada 2 orang pejalan ya, jalan kanan dan jalan kiri. Ada yang memberitahu kalau jalan kanan seperti ini, jalan kiri seperti ini. Setelah kedua prajurit itu mendengar ucapan lelaki pemberi petunjuk tadi, orang yang bahagia melewati jalan sebelah kanan. Ia berjalan seraya memikul sejumlah beban, namun hatinya tenang dan jiwanya bebas dari segala ketakutan. Nah ini penting teman-teman ya. Memang segala apa yang kita lakukan, kalau kita mau melakukan kebaikan, kalau kita mau mengambil jalan kanan, itu pasti akan ada beban yang akan kita tanggung.
akan ada kesulitan, akan ada apa ya, yang harus kita perhatikan, yang harus kita tanggung ya, tanggung jawab itu seperti itu. Nah, ini kadang-kadang yang membuat kita itu merasa kesulitan ya, merasa tidak enak, merasa tidak nyaman dalam hidup. Tetapi yang penting di sini adalah ketenangan hati dan jiwa, teman-teman. Nah, kadang-kadang mungkin kalau teman-teman di sini sudah bisa merasakan atau belum, saya kembalikan ke teman-teman sendiri. Tapi kadang-kadang seperti ini, kalau kita melakukan suatu kebaikan, itu kita akan merasa tenang. Kita pahamnya di mana ketika kita melakukan kebaikan itu merasa tenang? Pahamnya adalah ketika kita tidak melakukan kebaikan tersebut. Jadi misalnya, kalau kita sholat, itu sebenarnya kita merasa tenang. Itu tidak akan terasa ketika kita sholatnya. Terasanya kapan? Terasanya adalah ketika kita tidak sholat. Ya, kita merasakan kenikmatan sholat itu menenangkan jiwa. Ketika apa? Ketika kita sadar, ketika kita tidak sholat. Misalnya ada satu sholat subuhnya itu kesiangan. Coba teman-teman, bagaimana perasaan teman-teman ketika sholat subuh kesiangan? Bangun-bangun sudah jam 7, matahari sudah tinggi, tidak sholat subuh. Artinya ketinggalan sholat subuhnya, walaupun ya itu ada uzur dengan tidur ya. Tetapi apa yang kita rasakan? Mungkin sebagian besar kita, nggak tahu ya, saya bicara sebagian besar atau nggak tahu, karena saya pernah merasakan juga seperti itu, tapi insya Allah teman-teman nggak ada yang pernah merasakan sholat subuhnya kesiangan. Tapi kalau yang pernah merasakan, pasti akan merasa aneh sekali hidup kita pada hari itu gitu. Ketika sholat subuh kita kesiangan, walaupun kesiangannya ada uzur, itu akan terasa aneh hidup kita itu, merasa ada perasaan kurang, ada perasaan bersalah. Nah, pada saat itu kita sadar bahwa bagaimana sholat itu memberikan ketenangan jiwa. Nah, oleh karena itu, terkadang memang itu terlihat seperti beban apa yang kita lakukan, tapi itu sebenarnya memberikan ketenangan jiwa bagi kita. Termasuk kita sekarang menjalankan tugas kita, kalau kita mau berkhidmat, kalau kita ingin menjaga keimanan kita, ingin mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita untuk beriman, untuk bisa berkhidmat pada Al-Quran, itu memang berat. Di satu sisi kita harus memperhatikan hidup kita harus kuliah, kita harus membantu orang tua, kita harus melakukan sesuatu yang orang-orang lain di luar sana melakukan, misalnya jalan-jalan ataupun ketemu dengan teman, hangout ke sana ke sini. Tapi di satu sisi kita kalau jadi pembina, kita harus mengurusi anak-anak di asrama, kita harus menjaga mereka, kita harus bertemu dengan mereka, sohbet dengan mereka. Nah, itu di sisi lain. Nah, itu akan terasa sangat berat sekali, teman-teman. Nah, tetapi kalau kita mengartikan itu sebagai suatu tanggung jawab, yang sebenarnya itu adalah yang akan membuat hati kita menjadi tenang dan jiwa kita akan merasa asupan di dalam tubuh kita itu akan menjadi vitamin yang luar biasa untuk hati kita, untuk jiwa kita. Nah, itu memang kadang-kadang tidak terasa ketika kita melaksanakannya, teman-teman. Terasanya kapan? Terasanya adalah ketika kita tidak bisa melakukan itu semua. Nah, ini penting sekali kita untuk bisa memahami ini, teman-teman. Adapun orang yang malang, enggan menjadi prajurit dan tidak mau terikat peraturan, dia meniti jalan sebelah kiri. Meski fisiknya bebas dari beban, namun kalbunya dibayang-bayangi oleh rasa berutang budi dan jiwanya tersiksa oleh berbagai kecemasan yang tak terhingga. Ini terjadi kenapa, teman-teman? Karena kenapa jiwanya itu tersiksa oleh berbagai kecemasan yang tak terhingga? Karena dia tidak mau terikat kepada peraturan. Nah, ini teman-teman, manusia ini kan secara fitrahnya itu ingin selalu kebebasan ya. Kita dari dulu ketika kita sekolah SD, SMP, SMA itu teman-teman, kita merasa kok sekolah begini banget ya, tidak bebas ya. Kayaknya kuliah enak ya. Kuliah itu bisa pakai baju bebas, bisa nggak setiap hari dari pagi sampai sore. Jadi bisa lebih santai gitu. Kayaknya enak sekali kuliah itu. Jadi waktu kita SD, SMP, SMA mungkin berpikir seperti itu. Ya mungkin anak SD belum berpikir ya. Biasanya ketika SMA ya. Saya juga waktu SMA begitu berpikir, kuliah tuh enak banget ya. Mahasiswa itu bisa pakai baju bebas, bisa lebih santai. Kelihatannya lebih santai. Kenapa? Karena perasaan pada saat itu fitrah manusia adalah tidak mau terikat pada peraturan.
Ketika kita di SMA itu ada aturan, harus pakai seragam, harus pakai dasi, dari pagi sampai sore harus ke kelas mengikuti pembelajaran yang terjadwal penuh dari pagi sampai sore. Nah itu ada aturan di situ yang harus kita ikuti dan kita tidak suka dengan aturan tersebut. Tetapi sebenarnya ketika nanti kita kuliah itu kita akan merasakan sendiri bahwa ternyata kebebasan yang diberikan di kuliah itu berbeda dengan kebebasan yang kita pikirkan ketika kita di SMA. Jadi mungkin ketika kita di SMA berpikir, oh bebas sekali seperti itu. Ternyata di kuliah itu ada ikatan tersendiri yang memang sudah waktunya ketika anak-anak usia kuliah itu, usia remaja yang beranjak dewasa itu memang sudah seharusnya diberikan istilahnya pilihan sendiri mereka mau melakukan apa. Jadi ketika anak atau anak remaja yang kuliah itu diberikan aturan seperti anak SMA justru malah lucu gitu, justru malah tidak akan produktif, tidak akan baik. Tetapi dengan kebebasan itu maka anak-anak remaja yang beranjak dewasa ini justru akan dirinya sendiri itu yang akan membuat peraturan, dan pada saat itu anak yang kuliah itu mungkin akan merindukan apa yang dilakukan di SMA. Mungkin kalau di SMA ada aturannya, ketika di kuliah tidak ada aturan, justru malah kita mencari-cari aturan. Gitu. Walaupun secara fitrah manusia tidak mau pada aturan, tetapi sejatinya ketika kita bebas itu, justru kita akan mencari aturan tersebut. Dan kadang-kadang kalau orang-orang yang benar-benar mau sukses, mau benar-benar berhasil dalam kehidupannya atau memperhatikan kehidupannya, pasti dia akan membuat aturan-aturannya sendiri. Nah, kalau kita perhatikan orang-orang sukses itu pasti mereka dalam hidupnya ada aturan-aturan yang mereka buat dalam kehidupannya. Misalnya, saya setiap hari harus bangun pagi, saya setiap hari harus membaca berapa halaman, saya setiap hari harus melakukan kebaikan apa yang saya lakukan. Nah, orang-orang yang sukses seperti itu, teman-teman. Jadi walaupun kita tidak suka terhadap peraturan, tetapi secara kenyataannya ternyata kalau kita mau sukses, kita sendiri yang harus membuat peraturan tersebut. Meski fisiknya bebas dari beban, namun kalbunya dibayangi oleh rasa berutang budi. Jadi kalau kita tidak melakukan itu, tidak ada aturan yang kita buat dalam diri kita, apa yang terjadi? Maka kita ini seperti jiwanya itu dibayang-bayangi oleh utang. Jadi ada kecemasan di sini yang dikatakan oleh Ustadz. Jiwanya tersiksa oleh berbagai kecemasan yang tak terhingga. Nah, ini tergantung kita bagaimana memaknainya. Kalau kita memaknai ini sebagai mahasiswa, ya biasa aja lah seperti ini ya. Ya udah jangan, nggak usah dicemasan, easy, take easy aja, mudahkan saja gitu ya, mengalir saja, kita santai saja gitu. Akhirnya yang terjadi apa? Kalau seperti itu, maka tidak akan ada keberhasilan yang akan didapatkan. Tetapi malah kecemasan, rasa tersiksa itu akan terus menumpuk di dalam kehidupannya. Dan itu akan lebih berbahaya lagi nanti ketika mereka sudah memasuki fase kehidupan yang lebih tinggi lagi. Ia melintasi jalannya dengan terus mengemis pada setiap orang serta cemas terhadap segala hal dan takut terhadap semua kejadian. Ketika sampai di tempat tujuan, ia pun mendapatkan hukuman sebagai balasan atas sikapnya yang lari dan membangkang. Adapun pejalan yang melintasi jalan sebelah kanan, yang patuh terhadap aturan keprajuritan serta menjaga tas dan senjatanya, berjalan dalam kondisi lapang dan jiwanya tenang tanpa harus mengharap budi baik orang atau takut kepada siapapun. Ingat, kita tidak hanya cukup dengan mengandalkan diri kita untuk berjalan, tetapi kita juga memerlukan bantuan. Dalam hal ini adalah tas dan senjata yang menjadi bantuannya. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksud di sini. Ketika sampai di kota tujuan, di sana ia mendapatkan upah yang sesuai dengannya sebagai prajurit yang telah menyelesaikan tugas dengan baik. Wahai orang yang ceroboh dan liar, ketahuilah bahwa salah satu dari kedua musafir di atas adalah mereka yang taat terhadap hukum ilahi. Sementara yang lain ialah para pembangkang yang mengikuti hawa nafsu. Nah, ini yang penting. Yang tadi kita bahas mengenai peraturan-peraturan itu, ternyata peraturan itu yang harus kita pahami adalah aturan ilahi, aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita memahami aturan ini, nah aturan ini sudah mencakup keseluruhan. Jadi tidak ada lagi aturan yang lebih tinggi yang bisa mencakup keseluruhan secara komprehensif selain aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, aturan ilahi. Nah, ini penting sekali ya. Jadi teman-teman
Kalau kita mau sukses, salah satunya adalah di setiap jenjang. Ya, ini juga kita bisa katakan kepada siswa kita yang masih SMA. Yang harus kita perhatikan adalah dalam kehidupan ada aturan-aturan yang harus kita kita laksanakan, kita taati, dan aturan itu mencakup keseluruhan dari kehidupan kita. Aturan itu adalah apa? Aturan hukum ilahi. Sementara yang lain ialah para pembangkang yang mengikuti hawa nafsu. Sementara jalan tersebut adalah jalan kehidupan yang berasal dari alam arwah, kemudian melintasi kubur guna menuju kepada alam akhirat. Nah, ini tas dan senjatanya. Tas dan senjatanya berupa ibadah dan takwa. Nah, teman-teman, ini penting ya. Jadi yang kita bahas adalah tentang topik kita adalah ibadah. Ibadah dan takwa. Nah, saya nggak tahu ini ada korelasinya atau tidak, mana yang ibadah, mana yang takwa. Kalau kita lihat dari kata yang digunakan di sini, tas dan senjata. Tas duluan baru senjata. Berarti tas itu ibadah, senjata itu takwa. Tapi apakah ada korelasi dengan penempatan kata di sini? Kita akan lihat. Ada gak korelasinya gitu ya? Mungkin ada korelasinya yang perlu kita pahami di sini. Karena kadang-kadang Ustadz Bedil Zaman Sanusi menuliskan risalah itu ada penempatan katanya pun itu sangat penting sekali. Mungkin kalau teman-teman baca buku biografi Said Nursi, yang di situ nanti akan ada cerita-cerita bahwa ketika murid-murid beliau menuliskan risalah Nur, ya, risalah Nur pertama dituliskan dengan tulisan tangan kan, dengan tulisan tangan di kertas-kertas lalu disebarkan ke murid-murid beliau. Jadi ketika murid beliau itu menuliskan itu kadang-kadang menuliskan lafal Allah di satu halaman dan di baliknya ternyata lafal Allah itu bersinggungan dengan lafal Allah yang lain. Nah, begitu juga ada berapa jumlah lafal Allahnya dalam satu halaman, di halaman yang lain juga ada sinkronisasi di situ ya, ada korelasinya yang dijelaskan di beberapa risalah yang ada di buku biografi Ustadz Bedil Zaman Said Nursi. Jadi penempatan huruf, penggunaan kata pun sangat penting ya, ada keindahan tersendiri dari risalah Nur. Nah, termasuk di sini apakah ada korelasinya tas dikatakan di awal dan di sini ibadah dikatakan di awal, kita coba selami, kita coba pahami. Betapapun ibadah tampak berat, namun sebenarnya ia berisi kelapangan yang tak terlukiskan. Ya, di sini kalau kita artikan ibadah itu tas, berarti yang berat itu adalah tas ya, yang kita bawa, kita panggul lah istilahnya itu tasnya. Hal itu karena seorang abid dalam sholatnya mengucap la ilaha illallah, artinya tiada pencipta dan pemberi rezeki selain Allah. Nah, ini kita pahami bahwa ungkapan la ilaha illallah itu adalah perkataan yang sangat berat, teman-teman. Jadi mungkin ini ringan ya buat kita mengatakan la ilaha illallah. Nah, jadi di Sovietnya itu sering mengatakan ketika kita mengatakan la ilaha illallah itu intonasi illallahnya itu harus kita beratkan, itu yang menunjukkan bahwa kita benar-benar merasakan bahwa tiada Tuhan selain Allah gitu. Kita ketika mengucapkan ini kita terlintas dalam pikiran kita bahwa Allah ini adalah Tuhan satu-satunya dan tiada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini begitu berat kalau kita bisa menghidupkan kalimat la ilaha illallah itu dalam di dalam ruh kita, dalam pikiran kita, dalam sanubari kita. Artinya tiada pencipta dan pemberi rezeki selain Allah. Manfaat dan bahaya berada di tangannya. Dia Maha Bijak yang tidak berbuat sia-sia. Di samping itu, dia juga Maha Penyayang yang kasih sayang dan kebaikannya demikian berlimpah. Orang mukmin yakin dengan apa yang ia ucapkan. Karena itu dalam segala hal ia menemukan pintu yang terbuka menuju perbendaharaan rahmat ilahi, sehingga ia ketuk pintu tersebut dengan doa. Ia pun melihat segala sesuatu tunduk atas perintahnya, sehingga ia bersimpuh di hadapannya dengan sikap merendah. Ia membentengi diri di hadapan semua musibah dengan sikap tawakal, sehingga imannya membuat dirinya merasa aman dan tenang. Nah, di sini kata yang penting yang menurut saya adalah mengetuk pintu ya. Ia ketuk pintu tersebut dengan doa. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan
ibadah, ya makna dari ibadah, makna dari pengucapan la ilaha illallah itu dengan benar-benar, berarti yang harus kita lakukan adalah kita harus mengetuk pintunya itu dengan doa. Artinya apa? Mengetuk pintu adalah kegiatan aktif ya. Jadi bukan kita menunggu ya. Dalam hal ini menunggu adalah kegiatan pasif ya. Kalau kita menunggu rahmat dari Allah, menunggu Allah akan memberikan pemahaman kepada kita, menunggu Allah akan memberikan anugerahnya kepada kita, nah itu menjadi pasif. Tapi yang dikatakan Ustaz dari zaman Said Nursi di sini adalah kita harus mengetuk pintu tersebut dengan doa. Nah doa di sini jangan diartikan hanya doa kita mengadakan tangan lalu mengucapkan sesuatu, tidak, tetapi doa secara keseluruhan, baik doa yang perkataan, lisan maupun doa yang perbuatan. Nah itulah yang harus kita lakukan. Kita harus mengetuk pintu tersebut dengan doa. Ya, sumber keberanian serta seluruh kebaikan hakiki adalah iman dan pengabdian. Tadi kita membahas yang pertama, tas itu adalah ibadah ya, senjatanya adalah takwa. Di sini disebutkan sumber keberanian serta seluruh kebaikan hakiki adalah iman dan pengabdian. Iman dan pengabdian tadi ubudiyah ya, ini masuk ke ibadah ya, masuk ke pengertian ibadah yang level kedua yaitu ubudiyah. Sebaliknya sumber segala ketakutan serta seluruh keburukan adalah kesesatan. Andaikan bola bumi menjadi bom yang dapat meledak, barangkali ia tidak akan membuat takut sang abid yang memiliki kalbu bersinar. Bahkan bisa jadi ia melihatnya sebagai salah satu kodrat Tuhan yang luar biasa sehingga ia merasa kagum dan senang. Jadi ada bom yang menghancurkan bumi, seorang abid, seorang yang memberikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan takut dan merasa bahwa sebenarnya itu adalah kodrat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan merasa kagum justru dengan adanya bom tersebut. Kalau orang yang tidak yakin dengan adanya rahmat dari Allah, adanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita harus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan adanya bom itu justru malah akan ketakutan. Sebaliknya seorang fasik yang memiliki kalbu mati, meski ia seorang filsuf yang sangat cerdas, apabila melihat meteor di angkasa, ia akan merasa takut dan cemas seraya bertanya-tanya, mungkinkah bintang ini menabrak ke bumi kita? Ia terhempas dalam lembah ilusi. Nah, ini ada parantes di sini. Amerika pernah ketakutan dengan keberadaan meteor yang terlihat di langit sehingga banyak penduduk yang meninggalkan tempat tinggal mereka di saat malam. Nah, ini orang yang ketakutan. Ya, meski kebutuhan manusia terhadap segala sesuatu tak terhingga, namun modalnya nyaris tidak ada. Nah, ini manusia itu nggak punya modal, teman-teman. Maksudnya apa nih manusia nggak punya modal? Kita ini bisa melakukan segala sesuatu, ya, melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari safety ilahi atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita camkan benar-benar, teman-teman. Segala sesuatu dalam kehidupan kita menjadi berhasil dalam kehidupan kita menjadi orang yang berguna dalam kehidupan kita, bahkan kita mau berkhidmah dalam kehidupan kita, melakukan kebaikan pun, itu sebenarnya bukan dari kita, teman-teman. Tetapi semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar-benar kita harus pikirkan. Sehingga ketika kita berpikir seperti itu, kita ini bukan apa-apa, kita tidak ada perannya sama sekali. Ya, kita hanya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kadang-kadang itu bukan wajib ya. Seharusnya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan kesempatan yang luar biasa untuk bisa melakukan kebaikan. Bayangkan saudara-saudara kita yang tidak bisa melakukan kebaikan, yang hanya bisa memikirkan dirinya sendiri. Nah, walaupun kita begitu, tetapi kita harus memahami bahwa semuanya ini adalah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mempunyai apa-apa, modal kita tidak ada. Meski ia dihadapkan pada ujian yang tak bertepi, kemampuannya juga tidak berarti. Pasalnya, kadar modal dan kemampuannya sejauh apa yang dapat ia gapai, sementara wilayah harapan, keinginan, penderitaan, dan cobaannya sangat luas sejauh mata memandang. Nah, ini kalau orang yang memikirkan bahwa segala sesuatu dari dirinya pasti akan
apa ya, harapannya itu akan patah arang gitu. Kenapa? Karena ya modal kita nggak akan cukup untuk bisa melakukan semua yang ada di dunia, bahkan untuk bisa terhindar dari penderitaan-penderitaan yang ada di dunia pun nggak akan cukup modal kita. Tetapi kalau kita berpikir bahwa sebenarnya kita ini memang tidak bisa modal, tetapi yang akan memberikan modal tersebut adalah Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan memberikan bantuan kepada kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada saat itu kita tidak akan pernah ada rasa ketakutan dan kita tidak akan pernah putus asa untuk bisa menjalani kehidupan. Karena itu jiwa manusia yang lemah dan tak berdaya benar-benar membutuhkan berbagai hakikat ibadah dan tawakal. Nah, bagaimana kita bisa mengimplementasikan modal yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita? Maka kita harus bersyukur. Dan bersyukur itu dengan apa? Dengan ibadah dan tawakal. Ya, ibadah ya tadi ya, menjalankan perintah, dan tawakal dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta tauhid dan sikap pasrah. Keuntungan, kebahagiaan, dan nikmat yang didapat darinya juga sangat besar. Siapa yang penglihatannya masih sehat pasti bisa melihat dan menjangkaunya. Pasalnya, seperti diketahui bahwa jalan yang tidak berbahaya tentu lebih dipilih daripada jalan yang berbahaya, meski kemungkinan manfaat yang ada padanya 1:10. Ya, walaupun manfaatnya kecil, tetapi jalan yang tidak berbahaya itu akan lebih dipilih. Terlebih persoalan kita ini, yakni jalan ibadah, di samping tidak berbahaya dan kemungkinan manfaatnya 90%, ia juga memberikan pada kita perbendaharaan kebahagiaan abadi. Tadi saya bilang di ceritanya ya kan, di jalan yang kanan itu 90%-nya itu tidak akan memberikan keuntungan dan tidak berbahaya. Maka begitu bodohnya ketika kita tidak memilih jalan yang kanan gitu ya. Walaupun orang yang berpikir secara logika, walaupun cuma ada 1% aja, 1% aja yang kemungkinan manfaatnya, tetapi kalau jalan tersebut tidak bahaya, pasti dia akan memilih jalan yang tidak bahaya, walaupun cuma 1%. Apalagi ini 90%. Jadi ada banyak argumen di sini yang membuat kita harus memilih jalan yang benar, gitu, jalan yang kanan tadi ya. Selain tidak berbahaya, juga manfaatnya yang besar. Sebaliknya, jalan kefasikan dan kebodohan seperti pengakuan si fasik itu sendiri, di samping tidak memberi manfaat, ia juga menjadi sebab datangnya derita dan kebinasaan abadi, disertai kerugian dan tidak adanya kebaikan. Hal ini adalah sesuatu yang pasti berdasarkan kesaksian kaum yang ahli di bidangnya, di mana sampai pada tingkat mutawatir dan ijma. Ia adalah sebuah keyakinan yang kuat sehingga dengan informasi dari kalangan yang memiliki cita rasa dan mencapai tingkatan kasyaf. Jadi ini sudah dirasakan oleh secara mutawatir dan ijma, jadi oleh orang-orang yang sudah merasakan hal tersebut ya, dengan tingkatan yang kasyaf. Kasyaf itu yang bisa merasakan dengan benar-benar merasakan ya, bukan seperti kita ya, kita kadang-kadang merasakannya tetapi hanya ada tirainya gitu yang menutupi sehingga kita tidak bisa merasakan benar-benar perasaan yang seharusnya kita rasakan. Tetapi ini semuanya sudah dirasakan secara kasyaf. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sebagaimana akhirat, kebahagiaan dunia juga terletak pada ibadah dan menjadi prajurit Allah. Jadi bukan hanya akhirat, tetapi kebahagiaan dunia juga terletak pada ibadah. Ketenangan hati kita tadi yang dibilangnya, ketenangan hati kita tadi yang saya contoh, ketika kita melakukan ibadah itu kita akan merasa tenang. Dan ini kita baru sadar ketika kita tidak bisa melaksanakan ibadah tersebut. Karena itu kita harus senantiasa mengucap alhamdulillah atas ketaatan dan taufik yang Allah berikan kepada kita. Kita wajib bersyukur kepadanya karena kita menjadi seorang muslim. Itu teman-teman pembahasan tentang ibadah di kalimat ketiga yang dibahas oleh Ustadz Badius Zaman Said Nursi. Jadi kalau kita mau simpulkan adalah kita ini beribadah itu sebenarnya secara logika itu harusnya kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena selain ibadah itu memberikan ketenangan pada kita, manfaatnya juga begitu banyak. Maka kalau kita tidak melakukan ibadah tersebut, maka betapa ruginya kita ya, betapa kita tidak beruntungnya
bahkan bisa dikatakan betapa bodohnya kita kalau kita tidak melaksanakan ibadah tersebut. Nah, di sini bagi kita kita artikan bahwa ibadah di sini adalah kita bukan maksudnya ibadah secara fisik ya. Kita harus berpikir lebih luas lagi dimensinya. Saya yakin kalau ibadah secara fisik teman-teman sudah bisa melaksanakan itu sesuai dengan keyakinan teman-teman sendiri, dan kita hanya bisa di sini bukan mengontrol ya, memberikan semangat kepada teman-teman untuk banyak beribadah. Abi-abi kita semuanya di sini kan memberikan semangat kan kepada teman-teman untuk beribadah. Mungkin teman-teman diambil CTL-nya sama Tia Abla, sama Roniabi, berapa kali sholat tahajudnya, berapa kali puasanya, berapa kali teman-teman membaca Al-Qur'annya. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk mengontrol teman-teman. Kita nggak ada urusan untuk mengontrol teman-teman untuk hal tersebut, tetapi ini adalah bentuk pemberian motivasi pada teman-teman semuanya. Jadi kita diharapkan untuk beribadah, diharapkan untuk banyak beribadah, sholat duhanya, sholat tahajudnya, puasanya. Nah, ini kita sama-sama, makanya kita berada di lingkungan seperti ini yang saling mengingatkan, dan ini kan memang menjadi suatu anjuran dari Rasulullah SAW juga kan untuk saling mengingatkan kita, saling mengingatkan di antara kita. Maka dengan adanya sistem, dengan adanya cara kita saling mengingatkan yang baik, mudah-mudahan kita ini akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak enak, yang tidak diinginkan. Nah, oleh karena itu kita beruntung ya ada di lingkungan di mana teman-teman kita ini saling mengingatkan gitu. Nah, itu secara ibadah yang syariahnya seperti itu. Tetapi dimensi ibadah yang lain juga yang perlu kita perhatikan, bahwa ibadah itu bukan hanya yang syariah aja, yang syar'i saja, tapi banyak ibadah-ibadah lain yang kita bisa lakukan. Seperti kita di sini, kita berada di asrama, kita mau membimbing anak-anak, kita mau mengarahkan, membina mereka, itu juga salah satu bentuk ibadah. Tetapi kembali lagi kepada teman-teman, selalu saya bilang, kembali lagi kepada niat kita untuk apa, untuk menjadi pembina asrama ini. Kalau niat kita hanya untuk belajar, niat kita hanya untuk supaya mengisi kekosongan, atau mendapatkan sesuatu dari peran kita sebagai pembina asrama, nah itu nanti yang didapatkan adalah yang teman-teman niatkan. Tapi yang lebih penting adalah sebenarnya niat kita untuk ibadah. Nah, kita niatkan untuk ibadah, kita niatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insya Allah dengan adanya niat yang jelas, niat yang lurus ini, maka akan terbentuk sebuah keinginan ya, sebuah kehendak, sebuah semangat untuk bisa melakukan tugas-tugas kita ini dengan baik. Nah, nanti akan terbentuk irodahnya, akan terbentuk kasutnya, azannya untuk melaksanakan semua kegiatan yang harus kita laksanakan sebagai pembina asrama. Nah, oleh karena itu kembali kita harus bisa meluruskan niat kita untuk menjadi pembina itu untuk apa. Jadi kadang-kadang kita harus terus berpikir seperti ini, dan insya Allah kalau kita bisa berpikir seperti ini, dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun, kita insya Allah akan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita inginkan. Terima kasih teman-teman, saya cukupkan untuk kegiatan pada pagi hari ini. Insya Allah nanti siang kita akan ada rapat khusus jam 1 ya saya bilang, untuk semua teman-teman pembina, guru-guru, abi-abi, guru-guru pembina, guru asrama, untuk kita merapatkan, kita brainstorming sedikit untuk lomba membaca sirah Rasulullah SAW, apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa usahakan untuk bisa mempromosikan lomba ini, karena ini tentang Rasul kita, Rasulullah SAW, maka sebanyak mungkin usaha kita harus kita lakukan ya. Dari teman-teman yang dari pusat, dari sekolah-sekolah lain sudah memberikan ide, dari Mata Air sendiri sebagai penggagas juga sudah memberikan ide, tetapi apa yang bisa kita lakukan secara lokal di Kalimantan Selatan ini, apa yang bisa kita usahakan, usaha lebih dari kita ya untuk bisa mempromosikan lomba ini. Jadi sebenarnya mempromosikan lomba ini adalah mempromosikan Rasulullah SAW kepada orang-orang di luar sana.
Oke, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Abi. Baik, ketemu lagi nanti siang teman-teman.